Halo Sobat Mantap, kembali lagi di channel Yang Mantap Film. Bagaimana kabar sobat semua? Sudah gundah dan resah? Ayo nikmati hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan alur cerita film Korea berjudul Mission Possible yang rilis pada tahun 2021. Film ini cukup menarik karena dibintangi oleh Kim Yong Kwang dan Lee Sun Bin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Sobat Mantap boleh subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Tidak usah berlama-lama, langsung saja intronya. Film dimulai dengan adanya aksi penyelundupan senjata yang dilakukan oleh sekelompok orang dari Cina yang mengakibatkan tewasnya beberapa polisi di area perbatasan Korea Selatan. Aksi tersebut telah terdeteksi oleh Badan Keamanan Cina. Lantas, seorang agen bernama Agen Chow menawarkan untuk memberantas aksi tersebut dengan membawa timnya. Namun karena alasan politik, kepala Badan Keamanan tersebut malah memberi perintah untuk menugaskan seseorang yang masih amatir untuk menuntaskan aksi perdagangan senjata tersebut dengan maksud untuk mengirimnya kepada kematian, karena ia menganggap orang tersebut pasti akan gagal dalam misi. Scene berpindah kepada seseorang bernama Suhan yang merupakan seorang detektif swasta sedang meminta keringanan kepada pemilik ruko agar waktu pembayaran sewa dapat diperpanjang. Agen Chow yang telah sampai di Korea Selatan akhirnya bertemu dengan agen amatir yang bernama Dae. Ia memberikan sejumlah uang dan barang keperluan lainnya untuk menjalankan misi. Karena tidak tega melihat Dae bertugas sendirian, Agen Chow pergi untuk meminta bantuan tidak resmi dari agen Badan Intelijen Korea bernama Agen Ama. Ia meminta Agen Ama untuk membantu Dae menyelesaikan misi sulit tersebut. Agen Ama pun menyetujuinya dan langsung pergi ke kantor Suhan dengan maksud ingin menyewa kantornya untuk operasi misi rahasia. Namun maksud tersebut tidak diberitahukan kepada Suhan, jadi Suhan pun tidak tahu. Asal ada uang, Suhan pun mau menyewakan kantornya tanpa tahu alasannya. Sepulang dari kantor Suhan, Agen Ama yang melihat kereta bayi tergelincir di tengah jalan dengan sigap langsung menyelamatkannya. Naas, ia malah tertabrak mobil. Dengan arahan Agen Chow, Dae langsung pergi ke tempat operasi misi rahasia yang adalah kantor Suhan. Dae pun bertemu untuk pertama kalinya dengan Suhan. Namun, karena Suhan tidak diberitahu mengapa ruangannya disewa, ia tidak sadar bahwa Dae adalah rekan kerja Agen Ama. Dae pun menjelaskan alasan kedatangannya ke kantor tersebut. Suhan yang merasa aneh dengan penjelasan Dae pun berkata bahwa itu adalah kesalahpahaman. Namun ia menarik lagi kata-katanya, karena melihat Dae akan memberikan uang muka yang besar kepadanya. Kesalahpahaman ini pun berlanjut. Dae mengira Suhan adalah rekan misi rahasianya padahal bukan. Sedangkan Suhan yang sangat butuh uang tidak peduli akan apa yang dihadapinya. Asal ada uang, ia mau melakukan apa saja. Dae mencoba menjelaskan misinya kepada Suhan, yaitu adanya penyelundupan 5.000 pistol Tokarev dari Cina ke Korea Selatan beberapa hari lalu. Dan data menyebutkan adanya kecurigaan kepada seorang bernama Park. Lantas mereka langsung pergi ke tempat yang biasa Tuan Park datangi. Mereka menyamar menjadi salah satu anggota penari di tempat tersebut. Dae yang mendapat kesempatan untuk menari bersama Tuan Park pun berhasil mengambil handphonenya dan memberikannya kepada Suhan. Suhan yang bertugas meretas handphone tersebut kebingungan karena yang dipakai oleh Tuan Park adalah handphone lipat dan bukan smartphone. Karenanya, ia tidak dapat berbuat apa-apa dan langsung kembali untuk memasukkan HP tersebut diam-diam ke saku Tuan Park. Tuan Park yang mendapat telepon dari seseorang pun keluar dan mengangkatnya. Namun, ia malah dibunuh. Karena peristiwa tersebut, Dae dan Suhan diperiksa oleh polisi karena menjadi saksi. Melihat ada yang aneh, ketua tim polisi di situ meminta anak buahnya untuk mengawasi mereka berdua. Sepulang dari kantor polisi, Suhan menyampaikan bahwa handphone Tuan Park tidak bisa diretas karena ia membawa alat retas untuk smartphone, bukan HP lipat. Dae sedikit kesal dan bertanya apa yang Suhan dapat dari HP tersebut. Suhan berkata Tuan Park sempat berkomunikasi melalui SMS dengan seseorang bernama Tuan John. Sesudah mereka berpisah, Dae menghubungi Agen Chow dan berkata bahwa ia merasa rekan agennya tidak mampu bekerja dengan baik. Agen Chow yang tidak mengerti kondisi kesalahpahaman di awal film, ia berkata bahwa agen tersebut memang terlihat tidak berbakat, tapi aslinya sangat ahli, serta berkata bahwa julukan dari agen tersebut adalah Amazing atau Amazing. Di sini kita tahu bahwa seharusnya Dae bekerja sama dengan Agen Ama dan bukan Suhan. Karena kecelakaan setelah menyelamatkan bayi, Agen Ama harus dirawat intensif di rumah sakit.
dan tidak ada yang tahu akan hal ini, termasuk agen Chow. Keesokan harinya, Dahe kembali lagi ke kantor Suhan. Suhan yang awalnya menganggap urusannya dengan Dahe sudah usai pun harus kembali lagi bekerja dengannya. Kali ini, ada berita bahwa bos mafia rodeo telah dibunuh. Hal tersebut menyiratkan bahwa adanya kemungkinan senjata selundupan telah didistribusikan dan digunakan oleh beberapa kelompok geng. Dahe pun bertanya kepada Suhan apakah Suhan mengenal seseorang yang mengetahui seluk-beluk dunia gangster. Suhan mengenalnya, namun harus ada uang untuk itu. Dahe yang tidak yakin akan hal itu, meminta Suhan untuk meyakinkannya. Suhan berkata bahwa kenalannya ini seperti peramal dan ia sangat yakin akan orang itu. Ia pun sampai ke tempat orang tersebut. Tak disangka, ia benar-benar seorang peramal. Suhan dan Dahe bertanya kepada peramal tersebut, kira-kira siapakah yang terlibat dalam kasus pembunuhan bos mafia rodeo? Ternyata, peramal tersebut mengetahuinya. Geng yang terlibat dalam kasus tersebut kemungkinan adalah geng Kapak. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka berdua langsung pergi menemui ketua geng Kapak. Ketua tersebut berkata bahwa pembunuhan itu bukan ulah dari gengnya. Ketika tengah berbicara, ada kerusuhan terjadi di luar ruangan. Kerusuhan itu menyebabkan ketua geng tersebut tertembak. Di sisi lain, Suhan dan Dahe berhasil menyelamatkan diri dengan membawa handphone milik ketua tersebut. Dahe memiliki ide untuk meretas HP tersebut dan bertanya apakah ada yang bisa melakukannya. Suhan lantas membantu dan membawanya ke tempat temannya yang adalah seorang hacker. Dan benar saja, dengan cepat hacker tersebut bisa meretas HP-nya dan menunjukkan alamat yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang Dahe dan Suhan tangani. Mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut. Di sisi lain, polisi sedang menyelidiki tempat kejadian perkara kerusuhan yang menewaskan ketua geng Kapak. Polisi tersebut menemukan video CCTV yang merekam Suhan dan Dahe masuk ke tempat itu. Dahe dan Suhan kaget karena menemukan mayat di rumah yang sesuai alamat yang diberikan hacker tersebut. Setelah menggeledah beberapa ruangan, ia menemukan tanda pengenal mayat yang bernama Kim Yong-gu. Di HP-nya ada kontak seseorang bernama Direktur John Hun yang diduga adalah maklar senjata yang diselundupkan. Ditambah ada undangan perayaan di sebuah hotel. Tidak pikir panjang, mereka pun akan menghadirinya untuk misi pengintaian. Saat sedang membeli jajanan di pinggir jalan, Suha dan Dahe diawasi oleh sebuah kamera. Ternyata pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Intelijen Korea. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada agen-agen di sana. Akhirnya Badan Intelijen tahu bahwa Cina mengirimkan agen yang amatir dan akan menyalahkan Korea apabila misi tersebut gagal. Ditambah lagi, ketua tim Badan Intelijen itu tahu bahwa Suhan tidak terdaftar sebagai anggota Badan Intelijen Korea. Polisi semakin curiga dengan keberadaan Dahe dan Suhan setelah mengetahui bahwa KTP Suhan ditemukan jatuh di rumah kepala pengawas Kim Yong-gu yang meninggal itu. Di tempat lain, Dahe dan Suhan menyamar dan menghadiri acara perayaan di hotel. Mereka pun bertemu dan menyapa Direktur John Hun. Dahe sempat memberi pelukan kepada John Hun untuk menempel alat penyadap suara. Tidak lama setelah itu, John Hun kedatangan tamu dari geng Kapak. Geng Kapak yang awalnya ingin melabrak John Hun dan anak buahnya berhasil dihasut oleh John Hun untuk membeli senjata darinya yang transaksinya akan dilakukan malam nanti. Setelah itu, salah satu anak buah John Hun mengetahui penyamaran Dahe dan Suhan. Singkat cerita, mereka pun tertangkap. Suhan yang ingin menyelamatkan dirinya bernegosiasi dengan John Hun. Ia akan dilepaskan jika ia melakukan sesuatu untuk John Hun. Ia pun dibawa ke dekat kantor polisi oleh anak buah John Hun. Ternyata John Hun menyuruh Suhan untuk membunuh petugas polisi. Tidak terimakan hal itu, dengan gampang Suhan pun berhasil menghabisi anak buah John Hun. Kerusuhan itu terekspos oleh polisi. Suhan pun berhasil ditangkap oleh polisi. Di tengah proses interogasi, Suhan menjelaskan kepada polisi bahwa ia sedang dalam misi rahasia dan rekannya sekarang ditawan oleh orang jahat. Namun polisi tidak percaya dan menyuruh Suhan untuk menghubungi Dahe. Dahe pun berhasil dihubungi. Ia berkata bahwa dirinya tidak apa-apa dan malah meracau. Suhan pun merasa ada yang aneh, tapi polisi tersebut tidak menangkap keanehan itu. Setelah itu, polisi kaget akan kedatangan anggota Badan Intelijen Korea. Dua anggota badan itu pun masuk dan mengambil alih interogasi. Di sini ada yang sedikit aneh, karena salah satu anggota itu menyapa Suhan dengan sebutan Sirsan. Mereka menjelaskan bahwa operasi Suhan dan Dahe tidak merugikan kepentingan nasional. Namun mereka tidak mau membantu Suhan untuk menyelamatkan Dahe. Suhan pun kesal akan hal itu. Setelah itu, anggota Badan Intelijen pun pergi.
Saat polisi masuk kembali ke ruangan, Suhan menyandera salah satu polisi dan meminta kunci mobil. Polisi di sana tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan mobil kepada Suhan. Suhan pun pergi sendiri untuk menyelamatkan Dahe. Di perjalanan, ternyata Suhan tahu bahwa ketika Dahe meracau di telepon, Dahe menyampaikan kode khusus untuk menunjukkan alamat tempat ia disekap. Suhan pun langsung pergi ke alamat itu. Salah satu anggota polisi yang penasaran akan latar belakang Suhan meminta informasi pribadi dari Angkatan Darat Korea. Dan ternyata yang tidak disangka adalah Suhan merupakan seorang mantan pasukan khusus yang dipecat akibat suatu tragedi. Di pasukan khusus, Suhan merupakan seorang petarung jarak dekat yang sangat ahli. Shin berpindah ke anak buah John-hun yang mendengar bunyi aneh di sudut gedung. Ia pun mengecek. Suhan yang berhasil menyusup pun langsung masuk menyelamatkan Dahe. Saat pergi keluar, Suhan dihadang oleh anak buah John-hun. Karena Suhan sangatlah ahli dalam bertarung, ia berhasil membuat musuhnya luka parah. Satu persatu anak buah John-hun berhasil dikalahkan, dan akhirnya John pun tertangkap. Di akhir film diceritakan bahwa mereka akhirnya ditugaskan kembali dalam sebuah misi rahasia yang lain, dan film pun selesai. Akhir yang mantap bukan? Bagaimana film kali ini sobat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa request film yang nantinya akan saya bahas alur ceritanya dengan versi yang mantap. Segera like, komen, dan subscribe ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye!